setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembus suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their Anjir, sadar! you wanna meet Denny? No, udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susut. Tempat ini dibangun pada tanggal 24 Juni 1994 dan sudah ditinggalkan sekitar tahun 2016. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, konon menurut warga sekitar karena teror dari sosok misterius yang sering menampakkan diri dengan wujud noni-noni dan juga keluarga tak kasat mata dengan mata melotot dan wajah tersenyum lebar menyeramkan dengan wajah pucat. Beberapa sosok kerap menampakkan diri di meja makan dan juga di beberapa tempat duduk yang ada di rumah ini. Heli Siridik, ketemu lagi di Diri Misteri Siri bersemisi Siri Wijayanti. Saya Fadi Iskandar. I. Ayo. Astagfirullahaladzim, udah lama repot banget ya syuting ya? Siri Wijayanti. Sebentar. Gimana ulang? Siri Wijayanti. Vidi Iskindir. Si Kiki Di. Ini Cihi. Si Wisnu Hirdini. Mantap. Cantik ya? Yang Sari. Bukan. Oh bukan. Bukan. Ini Sarah. Bukan. Ini bintang tamu. Ini Cihi. Orang Jepangnya ini Cihi. Bukan. Kita sekarang si diberi di siwi likising yang susah ya. Sisi gimping. Dulu. Ini kita ngiming gini, kiri nih dingin di sini. Nah, betul. Ngerti gak? Ngerti. Apa? Dili anjing. Oke lah gitu pokoknya. Kan udah lama tuh. Injing. Oh iya benar. iya. Sebentar, ini tuh sebenarnya Dili, Wikti, Dulu waktu Jimin, zaman Siyi, saya Idi, Bihisi, ada bahasa G. G. Lah G lagi. Gimana? G gimana? Kagemugu. Wah, susah itu. Nggak Itu lebih ngerti. susah ya? Dulu hype banget men zaman gue SD. Wow. Gitu, 10 tahun yang lalu kan gue SD. Oke, ini kita sekarang di perjalanan jauh tadi ya, sejam ya Mas De ya?
Limijin. Limit. Udah. Oke. Jangan bikin repot hidup gua nih. Gua udah pusing ngomong nih. Jadi kemarin itu aku udah sempat sebelum kesini aku kirim foto-fotonya dari Fixer itu aku kirim ke Mas D gitu, dan Mas D sudah mendeteksi beberapa sosok yang ada yang terlihat terasa dalam foto ya Mas D. Tapi Mbak ya? nggak tahu kan Mas D kirim ke siapa habis itu? Kirim ke siapa? Yang lo kirim itu kan? Apa sih? Oh Mas D nggak ngirim ya? Enggak. Oh saya pikir Mas D nanya saya. Itu ada apa Mas D? Jadi kemarin itu yang terlihat Sebenarnya rame banget yang dilihat di foto, tapi nggak tahu nanti akan ditemui semua atau enggak. Ada yang entitas-entitas yang suka kita temui, anak-anak kecil, kemudian ada yang kalau di foto itu sepertinya ada kayak kolam, nggak tahu itu kolam renang atau apa. Itu yang saya merinding kayak gitu. Kemungkinan di situ ada entitas yang elemennya air seperti itu, tapi negatif. Oh tapi negatif. Negatif gitu. Kemudian kalau dilihat di foto, dirasain, ini fotonya tuh rasanya panas. Nah, cuman panasnya kenapa? Saya masih belum tahu kayak gitu. Kalau kita kumpulin sosok-sosoknya, pasti ada nih 1-2 sosok yang bisa mengarahkan kita, ini sebabnya apa kayak gitu. Oke, ya udah kita jadi langsung aja kita keluar lewat sini. Masuk. Kok lama banget? Iya bentar. Berani-beraninya dia. Bukan. Kok berani-berani? Gue inget yang dulu, takut-takutnya dia berani-beraniin gue. Oh iya bener. Iya. Lama. Enggak, emang ada kolam? Ada, bila ingin melihat ikan. Iya, nggak jadi nyanyi itu Iya, kemarin nggak jadi, ya. nggak boleh. Nggak boleh dong, di konser. Saradik, ini nggak nonton. Jangan ngelas kayak Thompson lu. Apa? Nonton ulang tahun DMS di YouTube. Nggak ada. Orang nggak ditayangin. Yuk, oke, let's go. Yuk. Sini diangkat. Kalau rumah high ceiling gitu aku suka deh. Enaknya kayak. Tapi kalau Loh, ini rumah ya? Tapi kalau di luarnya enggak deh. Apa? Di luarnya enggak nyaman banget. Iya. Kayak apa? Iya. Di dalam juga kalau Bunda ke arah situ, Bunda rasain apa nanti? Ya bener lagi. Gebyok. Ini ada gebyok dari. Iya, cakep banget. Situ yang Bagus banget lagi. Makasih. Sama di tangga. Barangnya. Apa yang bagus? Oke, gini. Aku mau Bunda, Wisnu sama Bang Fat menelusuri ini dulu. Ada yang lucu. Apa nih? Kita kalau posisi gini kayak Power Ranger ya. Kenapa gitu? Berlima. Biasanya Teletubbies. Iya benar. Oh iya. Power Ranger gimana? Google 5 dong. Google 5 ya. Kalau Power Rangers ceweknya 2 ya? Ceweknya 2. Oh iya Power Rangers ya udah. Tapi Power Rangers aku nggak tahu geraknya. Nah, lupa gue. lupa. Yang gini kan berubah. Gitu. Oh ya. Langsung berubah gini. Salah. Sama bilang itu. Oke, serius. Anjing serius nih. Oke. Mbak ususnya keluar Mbak. Nggak boleh spoiler. Oke, jadi aku mau bagi 2 dulu nih. Wisnu, Bunda sama Bang Fat menelusuri bawah dulu. Aku sama Mas D mau ke kolam. Waduh. Ya. Oke. Kenapa? Ya. Gitu. Jadi gimana Pak Dem secara timnya? Berarti Mas Dipo seperti biasa, Mas Dipo sama Bode ikut yang lain, gue sama Dika. Yuk, silakan. Ya, di backup sama Nadif. Pegang tim ya. Bunda kemana? Ke atas. Rumahnya bersih, enak ya Mas D, tapi ada sesuatu yang bikin aku ada tekanan yang aku rasakan yang aku belum bisa menjelaskan apa. Gitu ya? Mengintimidasi. Ya.
Kok merinding sampai sini? Nah, ini. Oke. Aman, Mbak. Kenapa? Ya. Nggak apa-apa. Coba dilurusin. Dilurusin kakinya. Gini atau gimana? Gini kan? Keseleo ya? Sakit gak sekarang? Copot ya batunya. Pakai itu. Yuk, let's go. Aman ya? Awas ya, jatuh. Oke. Soalnya kemarin itu Mas D kan membahas soal kolam. Dan aku juga merasakan yang sama. Ada senter nggak? Nggak. Ada airnya nggak sih? Ada dikit aja. Oh. Ini Mbak. Kagak, maksudnya penasaran. Oh dikit, oke. Nah, cuman ini Mas D, kalau menurutku ini adalah campuran energi dari luar juga. Kita ke arah sana ya, ke sebelah sana kolam. Ya, kok ada gelas? Random ya? Hah? Gak tahu nanti nemu apa lagi. Iya. Ini Sarung tangan. Iya. Iya. Kan baru bilang. Kita nanti akan nemu apa lagi Mas D? Kecewa. Kecewa gak ada. Nah, oke. Mas D, kalau misalnya Mas D rasakan ya sebenarnya. Yang dari arah sini Mas D merasakan apa? Coba aku pengen tahu dulu. Yang soalnya aku dari tadi ke distraknya ke kolam terus. Nggak apa-apa. Jadi ini menyatukan apa yang dirasakan. Banyak ya Mbak. Nah, Kalau boleh disebutin dengan yang udah masuk, yang di pohon ini yang paling keren tapi creepy, dan ukurannya itu anggaplah ada miske. Miske kan ukurannya paling seukuran manusia. Kalau kemarin lihat ini lembut ya. Di Horror Fest itu ya perbandingan 1 banding 1 ya segitu. Tapi ini skalanya itu agak lebih tinggi kayak gitu. Ini kan ada cabang 2 gini ya. Kayak ini kayak di tengah-tengah ini kalau yang saya rasain pegangan sini kayak ayunan kayak gitu. Iya kan? Ya. Persis. Ini kalau misalnya Mas dilihat ada banyak yang memperhatikan kita di ini nih seputar ini. Ya. Apa itu putih-putih? Ya. Putih-putih sama kayak makhluk-makhluk nih Mas kalau Mas diperhatikan dari jauh sana. Narik ya Mbak ini Mbak. Nah itu maksudku. Nah ini. Enggak, energi kita ditarik. Suruh main. Nah campurannya ini banyak Mas D. Nah kalau misalnya ini Mas D lihat kayak apa ya? Mereka manusia, tapi gini loh. Ini loh. Manusia yang tidak berjalan tegak. Iya, kayak gini. Nah, tangannya emang agak lebih panjang ya, tapi iya kalau dilihat sih ya itu lebih ke manusia sih. Dan gerakannya tuh agak aneh. Iya. Jalannya tuh kayak mungkin kayak mirip-mirip simpanse gitu ya, cara berjalannya. Ini loh, ini serem loh Mas. Mas dia rasanya nih secara energi gimana? Secara energinya besar. Negatif? Negatif. Ya. Kemudian apa ya, ini pohon ini secara fisik kan ya pohon biasa, tapi dia kayak tumbuh seakan-akan tunggal, nggak ada yang lainnya. Ya. Tapi kalau dilihat dirasa-rasain, ini kayak
kayak ada satu entitas lagi yang ukurannya lebih besar dari Mbak Kuntinya, tapi lebih menyatu sama pohonnya. Mbak Kunti mata hitam. Mbak Kunti mata hitam. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya aku coba lihat, ini ada memorinya loh Mas De, karena aku di sini melihat perempuan nggak pakai busana, biasa ya ininya, wujudnya kayak orang biasa, rambutnya ikal. Kalau Mas De lihat juga nanti Mas De bisa info aku. Ini ada hubungannya sama sosok ini, tapi aku belum tahu apa. Nah, perempuan ini tuh posisinya tuh kayak gini Mas De, kayak gini, kayak malu gitu, tapi dia nunduk. Nah itu nggak tahu apakah dia ditumbalkan, apakah ada sesuatu, dia apa ya, kayak korban aja yang memang ditumbalkan keluarganya gitu, karena posisinya dia itu pasrah. Ada korelasinya sama yang Mas De lihat, sosok kuntilanak matanya hitam, karena sepertinya dia kayak bound terikat sama sosok ini. Bukan kebalik, sosok itu yang terikat? Kayaknya enggak, benar. Dia yang ini kalau dilihat lucu deh, ini kayak sosok perempuan. Iya. Lihat nggak Mas ini De? Ya, siluet Siluet bener, perempuan. lagi gini. Nah, ya. Aneh nggak? Iya. Iya, gimana ya Mbak? Ini kayak cocokologi tapi kok relate. Tadi kan Mbak cerita duluan, habis itu baru kita menyadari itu kayak gitu. Oke. Kalau menurut Mas De ini artinya dia emang udah lama di sini ya? Lama. Nah, termasuk kalau yang ada di kolam Mas De? Tapi saya ketarik ke sini terus ya Mbak. Ya nggak apa-apa, kita bahas dulu aja, ikutin gitu. aja. Yang Mas De dapatkan informasinya apa lagi? Saya harus lebih mendekat. Oh ya. Jangan diinjak. Jangan diinjak? Iya, karena itu jebol. Nah, tuh, bolong dia. Tuh, misalkan. Jangan diinjak. Awas Mas De. Ya. Gimana dong? Aku baru masuk tadi Bun. Aku nggak tahu kenapa dari atas ke bawah sini ada satu energi yang saling narik, tapi sosoknya perempuan. Iya benar, perempuan Bunda juga lihat. Tapi justru tadi Bunda malah lihatnya di sini di tangga. Ya, Tangga paling. Di sini dulu, terus nggak lama pas Bunda ngomong tangga, aku bener afirmasi sini, terus langsung naik. Iya. Yes. Ya udah, oke. Bang Wan. Kan aku satu-satunya yang nggak lihat. Jadi satu hati ya. Belum. Enak banget berdua belum. Ujung-ujungnya akhir-akhirnya kan Bang Fad yang iniin kan, Iya. yang pecahin, kita lagi bingung kan. Mau teh? Ya minum. Iya bener, masih boleh deh, bagus. Iya masih bagus ini. Masih bagus. Bagus ya? Iya. Ini lawas banget nih, kayak di rumah nenek gue juga ada kayak gini. bener itu dulu. Ini by the way, semua kamar bisa dimasukin nggak? Satu aja. Oh yang bisa. Bun. Kita mau kemana dulu Bang Fad? Kan aku suka banget ngeliat Ini gebyok gebuk-gebuknya. bagus ya. Tapi apa Bun? Kalau misalnya yang Bunda rasain ya, energinya apa dan siapa gitu? Iya. Kalau misalnya. Jadi aku dari boleh awal masuk sih Bunda memang fokusnya ke tangga. Karena di situ memang lihat ada sosok perempuan, bahkan dari waktu di luar. Betul. Kayaknya jadi yang Bunda rasa itu perempuan itu memang dari kita di luar dia ngeliatin. Ya. Begitu kita masuk, dia juga masuk. Ya. Dia juga masuk ke sini terus ke tangga. Ya. Ke sini lagi, ke tangga lagi. Mondar-mandir. Ya. Nah, ternyata sosok itu ada, begitu jalan juga di sini juga ada. Nah, ya kan sosok yang sama kan Bun? Iya. Nah itu dia. Nah, aku ngerasain panas. Panas, ini keringet. Nah. Kalau Bunda sensitif pasti kalau ada energi nggak ini kekeringet di hidung di sini. Nah kalau misalnya Bunda ngelihat lebih detail lagi, kalau aku ya dari aku juga pengen afirmasi nih. Jadi mukanya tuh dia
ya umuran 30-an ke atas Iya, lah. Ya udah mau 40. Terus mukanya agak smirking gitu, maksudnya agak yang menyeringai gitu, rambutnya disanggul ke atas tapi agak berantakan. Iya. Jadi udah apa ya? Jadi kalau disimpulkan dari apa yang dilihat mata batin dengan yang digambarkan Nunu, kayak perempuan lagi putus asa gitu. Iya. Jadi bener. dia masih baik-baik saja, tapi kayak lagi depresi lah. Nah itu nyampur antara Lagi ya depresi. kayak orang stres gitu. Orang stres lah, gitu, orang stres. Jadi makanya ke kita aja kayak ada rasa penasaran, yang dirasakannya ada rasa penasaran, ada rasa takut. Ya. Jadi macam-macam dia Nyampur. juga. Iya nyampur, dan biasanya orang depresi kan seperti itu. Ya. Ada rasa takut, tapi Ya. penasaran, tapi ya macam-macam lah. Seperti yang dia rasakan tuh energinya seperti itu. Iya, terus kayak gini loh Bang Fat, kayak misalnya ngedeketin kita dalam keadaan sedih, tiba-tiba flip, Iya. langsung jadi Menyeringai. menyeringai. Bangsat. Iya. Nggak, soalnya tadi pas lu ngomong wanita dengan rambut disanggul ke atas berantakan, Iya. rambutnya tuh nggak tahu yang diliatin ke Nunu hitam apa? Hitam. Nah, tapi ketika kalian ngebahas itu, aku malah diliatin dengan wanita yang sama, rambut yang sama, warnanya beda, rambutnya, warnanya lebih ke putih, sama kulitnya tiba-tiba berubah putih semua. Terus kayak ada kayak keramik pecah di kulitnya, nyeringainya sama. Seperti itu. Nah, yang diliatin ke gue kayak gitu, tapi kayaknya ini sosok yang sama nih, yang Sama. Nah, pas Mas Nur bilang flip, nyeringai, wah anjing di tangga ini ya? Iya. Persis. Itu Terus mukanya pas nyeringai itu Ada agak kayak retak. Ya, Ada retak-retak kayak- itu putih ya. Makanya aku bilang kayak keramik retak gitu. Iya betul. Sama mukanya kayak agak sedikit, mungkin karena nyeringai ya. Bentuknya badannya kayak manusia, cuma Biasa. mukanya kayak ini. Kayak cicak kodok gitu kali ya. Ya, agak Bedok, gitu, bedok. agak berubah. Yes. Agak dan berubah. kayak ada urat-uratnya. Ada urat-urat gitu. Ya bener kayak pecahan keramik gitu, Retakan gitu, retakan keramik. retakan. Jadi Oh, itu urat. Ya, kayak aku pikir itu retakan. Jadi aku Iya. ngelihat Nah itu dia yang Bunda lihat, yang Bunda simpulkan kan urat, tapi bisa aja retakan atau urat. Karena itu ya sosoknya berubah-berubah gitu, berubahnya. dan panas ya Bun, Ini energinya panas. Dan kalau misalnya aku sama Bunda Bang Fat juga mungkin ngerasain, dia muda tapi tua tapi muda. Betul. Iya makanya aku ngeliat tiba-tiba kok ini aku ngerasa yang diomongin sama Mas Nunu umur 30, aku ngerasa hal yang sama, tapi kenapa rambutnya putih? Ternyata dia bisa berubah ya. Mungkin kayak ini kali ya, si gadis. Cuman kalau gadis kan modenya ada dua tuh. Sekarang kan udah Mode yang biasa kayak manusia, tapi kalau ada sesuatu yang ini dia langsung ibaratnya kalau kayak cupang tuh merong tuh nggak? Langsung muda, berubah jadi mode perang gitu loh. Ya, Kayak betul. Bumblebee tuh, Iya. jadi siap perang kayak gitu. Iya, yang Cuman ini gue nggak tahu kayak lah ketawa dia betul. dia lagi ketawa dia. Oh dipikir kita lah anjing, gue pikir gue bakal ngeliat yang cakepnya kagak diliatin ke gue, yang serem diliatin ke gue. Yes, betul. kalau awal sih sebenarnya bisa dibilang biasa, tapi kayak depresi tuh kayak ya rambut tuh Kayak mohon maaf ya kayak orang gila jadi. iya, tapi masih Mohon bersih maaf, gitu masih ya. bersih, Tapi tiba-tiba menyeringai ya itu berubah. Sambil Oh iya deh, aku gambarin. baru liat nih yang umur 30-an kayak wanita biasanya nih. Ini tapi hawanya panas. Panas, Udah enak banget panas. Aku sambil gambarin ya Bun ya. Mungkin Atau mau lihat dulu ke yang lain. sambil ambil. Aku mual sih ngebahas dia, aku mual nih. Iya. Udah panas. Aku- Keringet nih. Udah Ini udah pengen muntah nih. Iya. Oh emang aku belum pakai shield juga sih. mau sih tuh kan Bang Fat ngomong mual kayak energi tuh kayak Ini langsung ini naik. Dari tadi aku nahan. Maaf ya. Bun aku izin ya Bun ya. Iya ya. Mau disamperin aja, no, biar agak Ayo, deket. ayo. Atau kita berdua atau Bang Fat? Sampai bareng. Ini di tangga ini kan? Bareng, Dia, ha. dia berdiri pas di sini kan? Iya. Iya, di sini nih. Hmm. Gitu aja, tapi dari kita awal masuk sebelah balik. Terus sih. Mau disamperin nggak? Iya, monggo silakan. Yuk. Aduh, maaf. Langsung berasa ya masuk. Bunda aku izin ya Bun. Mas dia mau turun? Enggak, cuma di sini kok, Mbak. Aku di sini aja nggak apa-apa ya Mas De? Enggak apa-apa.
udah ini. Aromanya beda Mbak di sini. Beda ya? Langsung beda. Ini dia, kalau aku rasanya si sosok gede ini tuh ada ilmu apa ya Mas De? Ilmu campuran. Pernah digunakan di suatu benda atau enggak ya? Apa orang aja ya? Kayak ini, saya kok cenderungnya lebih kayak perewangan. Oke. Tapi bisa jadi itu disimpan, perewangan yang disimpan di. Kenapa ini? Nih aku masih penasaran, dia ada sesuatu yang terikat di antara keduanya ini gitu. Karena kita ini benar-benar bertolak belakang secara ini, satu kayak korban, satu nih kan ternyata jahat gitu. Kesakitan. Yang perempuan. Nah, dia bilang kesakitan, disayat. Belum tahu disayat pakaiannya atau kulitnya dari atas sampai ke ini kaki paha ke bawah. Itu emang nggak ada busananya ya Mas? Nggak ada busana. Sebelumnya kayak saya melihat pakai baju warna cerah, kemungkinan putih atau krem seperti itu, tapi kemudian ketika disayat itu sobek semua, jarik-jariknya kayak gitu. Dia ada di tempat lain, saya belum tahu itu di mana, tapi kemudian kayak energinya itu nggak sempurna, lalu ketarik ke sini, ketarik atau ditarik ke pohon ini. Jadi pohon ini tuh ada energinya. Jadi pohon kan banyak tuh pohon. Yeah. Ya segala sesuatu ada energinya, tapi pohon ini punya energi yang kayak pohon spiritual gitu lah, pohon supranatural, ada energi supranatural. Jadi urutannya pohon ini punya energi besar, dia lebih tua. Kemudian ada peristiwa yang tadi mbaknya itu kesakitan, disayat, kemungkinan meninggal, kemudian energinya ketarik ke sini. Nah, yang Mbak Kunti besar itu kemudian ikut kayak gitu loh. Dia ngikutin ini kayak gitu. Ngikutin dia kan? Ngikutin Mbak ini kayak gitu. Jadi bertengger di sini. Dan sampai sekarang ya kayak ini aja Mbak, kayak ya kayak punya tempat aja kayak gitu. Iya ya, jadi ini tempatnya mereka ya. Cuman ini kasihan nyangkut ini dia. Ini ya, iya sih. Tempatnya bukan di sini. Iya, tempatnya bukan sini. Aku coba lihat ya. Oke, kita agak arah sini. Aman Mas De? Ada sekatnya Mbak, ternyata aku dihalangi tadi. Aku ngelihat bapak-bapak itu gerakannya tuh kayak maksa, kayak gitu. Nah dia kayak bilang, mungkin dia ngomong nggak mau gitu ya, nggak mau. Tapi dia kayak maksa. Tapi aku nggak tahu ya ngomong apa. Tapi kayak maksa, kamu harus ngelakuin ini gitu. Bilang nggak mau, dia nggak mau gitu. Tapi kamu harus nurut. Nah aku curiganya ini adalah masih keluarga ya, orang yang memang kepalanya lah gitu ya, entah kakeknya atau apa. Jadi di satu keluarga ini semuanya harus nurut sama dia gitu. Aku ngelihatnya kok ini mereka menjalankan sebuah ritual yang memang sudah turun-temurun. Mungkin bukan sesuatu yang awalnya mungkin bukan sesuatu yang harus mengorbankan darah manusia gitu ya. Awalnya mungkin hanya binatang, tapi dengan turun-temurun semakin serakah, karena yang dirasakan itu
mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dan ngerasa kejebak lah mereka. Karena kan yang jahat pasti akan terus menggoda dan mencoba untuk ayo mau lagi nggak, supaya mereka kecebur di situ gitu. Nah ini kayaknya si anak ini, si perempuan ini yang akhirnya jadi korban pertama Untuk manusia. untuk manusia. Persembahannya dia. Iya. Gitu. Aku rasanya ya gitu ya. Cuman ini mungkin awalnya pakai darah loh Mas Deh. Jadi awalnya ngelukain bisa, lagi bisa. Nah salah satu di antara yang orang yang ngelakuin ini udah mulai kesetanan. Dia dapat vision aneh-aneh. Salah satunya adalah ngebunuh, menumbalkan si itu mungkin cucu perempuan pertama atau apa gitu loh. Oh gitu. Jadi yang memang itu adalah bisikan setan yang sebenarnya menyesatkan aja gitu. Nah salah satu sosok yang aku lihat itu kok ada si perempuan yang mata hitam itu ya Mas Dia. Sosok yang di salah satu keluarganya atau memang perewangan dari si perempuan ini. Makanya ikut terus. Ini mungkin alternatif ya Mbak, ketika Mbak Sarah tadi sensing kayak tetheringnya itu kebagi-bagi. Saya malah kayak dapat waktu zaman itu orang yang punya kesaktian dan sebagainya itu punya privilege yang lebih kayak gitu. Kalau sekarang mungkin punya jabatan dan sebagainya. Nah kemudian gimana biar ini bisa langgeng, dibuat turun temurun kayak gitu. Turun temurun, setiap generasi ditunjuk orang yang mewarisi kayak gitu. Jadi yang Kunti Mata Hitam ini usianya memang tua. Kemudian dulu ada kesepakatan yang membuat dia ada di keluarga itu, ini diturun-turunkan kayak gitu. Aku kok kayak condong bahwa yang perempuan ini bisa jadi alternatif keturunan terakhirnya. Jadi dia ngikutnya justru malah ke ini, ke yang perempuan ini kan, bukan ke yang lain-lain ya. Ini kan kayak cabang ya, alternatif ya. Tapi maksudnya benar, cuman si keluarga yang lain itu tanpa disadari mereka menumbalkan justru keturunan terakhir. Oh iya ya. Soalnya kan yang lain udah kemakan, mungkin si anak ini malah dia nggak mau ngejalanin itu. Iya benar. Dan dia masih muda. Masih muda, kan dia nolak kayak nggak ngerti gitu. Maksudnya ini apa gitu. Serem ya orang kalau itu apa sih namanya? Apa? Ya pesugihan ya. Maksudnya itu juga kayak laku spiritual tapi ke kiri. Nyiwo, pengiwa. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu ke pesugihan atau jabatan atau memang dia ilmu untuk. Iya, antara itu ya. Cuman kalau misalnya udah gunain darah itu kayaknya udah. Mungkin ya. Awalnya kan oke lah nggak usah pakai yang seperti itu. Tapi manusianya yang minta. Kalau minta lebih kan harganya lebih. Iya, makanya. Ada harga, ada barang kayak gitu. Nah, godaan itu kan makanya aku bilang tadi, mereka terjebak karena ada bisikan-bisikan itu. Akhirnya mereka mau. Emang udah sempat ngerasakan. Jadi mereka lakuin itu udah nggak pakai ini lagi, sama ininya udah hilang. Mbak Sarah, aku mau konfirmasi. Mbak Sarah melihat ada visual baru nggak? Tapi kakek-kakek. Aku takutnya aku termanipulasi. Kakek-kakek janggut putih, rambut putih. Kurus. Kecil. Ketika tadi Mbak Sarah saya cerita, dia makin jelas kayak gitu. Dan dari arahnya dari sini. Mungkin itu penunggu aslinya, gitu. Penunggu asli pohonnya. Mungkin bukan penunggu asli pohon, penunggu sekitar tanah. Ya, penunggu tanah. Mbahnya gitu. Kurus banget ya, tapi kayak pertapa gitu kan? Iya. Dia cuma bilang kayak pohon ini memang dijaga, katanya gitu. Ini positif ya yang ini ya? Positif. Oh, ya. Positif. Okay.
Kita boleh ini nggak sih Mbak menanyai Mbak Kunti Mata Hitam langsung? Boleh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Coba masih tanya aja. Oke. Panggil mau nggak? Dia mau turun Mbak. Tinggi. Takut tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Urusannya dengan manusia apa? Sesuai kesepakatan. Kesepakatannya berbeda-beda. Menguasai, membunuh lawan, meracuni, Nggak usah masuk. mau masuk ya? Saya menangkapnya ini ilmu tua Mbak, masih zaman kerajaan-kerajaan yang pakai ini, pakai apa namanya, perhiasan-perhiasan. Jadi gini Mas Deng, sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin memang ada manfaatnya dulu ya pada saat peperangan dulu. Cuman setelah turun-turun manusianya mungkin tidak memahami benar-benar apa yang sebenarnya si perewangan ini bisa lakukan gitu. Dan banyak akhirnya disalahgunakan juga. Itu sih sebenarnya. Kayak masa pakainya sebenarnya sudah selesai, urusannya sudah selesai. Nah ini mungkin digunakan untuk hal-hal yang lain. Energi mereka juga sebenarnya kasihan sih kalau menurutku ya. Maksudnya gini, aku sekarang kayak berusaha untuk terbuka. Memang ada yang positif dan negatif gitu. Dan kadang-kadang yang negatifnya juga kasihan. Karena mereka itu bisa berubah karena manusia yang menyalahgunakan, dijanjikan sesuatu, akhirnya mereka secara energi pun berubah gitu. Karena manipulasi manusia itu ternyata sama aja sama bisikan setan gitu. Jadi sebenarnya sama. Dan mungkin kalau Mas D ingat ada pasukan kuntilanak Nyai Trigeni itu kan sosoknya itu kan mengerikan ya, tapi ya sesuai sama orangnya. Malah mereka pernah, Nyai Trigeni pernah bercerita semakin kesini itu mereka yang menjalankan itu tidak tahan godaan. Akhirnya makanya semuanya lepas gitu. Masih tadi dapat gambar yang mana aja? Mbah, kuntilanak hitam, kuntilanak mata hitam. Oke, mbaknya enggak? Mbaknya belum. Belum, ya udah. Nanti kalau ini, tapi udah di ini ya, udah di lock ya. Masih. Nah, kita mengarah ke sini sekarang. Oke. Ini udah ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau ngomong lagi ke aku aja, tapi nggak usah masuk ya, karena gede banget kamu. Boleh cut dulu ya? Boleh? Cut gede. Dengan siapa saya bicara? Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Nyai Titi. Oh, Nyai Titi. Oh, Nyai Titi. Titi. Oke. Dari tadi udah ngeliatin kita ya? Permisi ya, kita tidak mengganggu di sini ya. Boleh tahu udah lama di sini?
Sedang apa tadi? Jaga. Disuruh siapa jaga? Ada yang nyuruh? Ada yang nyuruh jaga? Titi yang nyuruh jaga. Disuruh jaga Titi. Sama siapa? Oke. Yang besar ya? Banyak yang kayak Titi disuruh-suruh. Kenapa Titi bisa di sini? Ingat nggak? Kenapa Titi bisa ke sini? Kenapa? Nggak boleh ngomong. Titi, Acrin, Dila. Banyak ya. Mimin, Sipa. Titi ingat dulu kenapa bisa meninggal. Kenapa? Delapan. Kenapa 8? 8 teman. 8 teman. Oh, 8 teman. Dibunuh semua. Ngebunuh Titi. Kalian apal tumbal itu? Oh, saha nu numbalkeun? Orang lama. Maksudnya? Majikan Titi, majikan Fadil, majikan Dila, majikan Ajrin, majikan Nila, majikan. Astagfirullah. Oh, Titi lagi kerja itu. Sakit, matinya Titi sakit, mati perlahan, titinya darah diambil sedikit-sedikit. Capek, Titi capek. Titi diikat ya? Ini keluarga suami istri ya? Apa? Tapi yang disiksa Titi, Fajrin, Nila. Diapain aja disiksanya selain darah yang diambil? Iya. Tapi orang sekarang pasti tidak percaya dengan yang namanya siluman harimau, siluman serigala, tidak akan percaya. Saya percaya. Saya percaya. Titi 3 kali masuk tidak ada yang percaya. Kenapa sama siluman-siluman itu? Sampai sekarang mereka punya. Ini tuan-tuannya Titi. Untuk apa? Untuk pesugihan, kekayaan. Panggil siapa? Rencang teman. Ini yang korban-korban yang lain. Temen ya? Ada yang nyaut mau? Ya ada yang nyaut. Gue denger lagi. Merinding lagi.
panas banget. Tisu. Ini gue pegel dong. Apa? Tisu. Ini ternyata banyak banget loh, Rod. Ini tuh mereka tuh para maid ya, pembantu-pembantu ya. Tapi kayaknya mereka sudah seperti kebawa ke alam mereka dari karakternya, tabiatnya. Sudah jadi seperti tidak karakter manusianya hanya sisa 30%. Berbicara ini sisanya karakter. Jadi kayak gabungan sama siluman. Iya, betul. Nah kan kata gua tadi mukanya beda ini. Betul. Jadi mungkin udah 70%-nya jadi siluman, 30%-nya sisa yang tadi untuk berkomunikasi. Ya. Udah jadi siluman. Nah, ya kan? Bener. Kayak kodok atau cicak. Oh ini nih filmnya Spider-Man siapa si reptil? Yang lizard, yang lizard, dokter. Yang dokter ya kayak gitu. Aja, mirip reptil cuman aja. warnanya nggak hijau, warnanya putih, banyak retakan. Putih pucat, Putih pucat bukan ya. putih kulit putih gitu. Bukan putih pucat. Ya. Dari awal tuh pengen ngejelasin kan kalau tadi sempat ngelihat kayak ada yang monyong juga mukanya serigala sebenarnya, makanya bingung, tapi kadang kayak gini terus kadang monyong. Jadi udah kalau siluman kan biasanya wujudnya memang wujudnya siluman, iya. Siluman. Tadi dia bilang katanya udah pernah 3 kali masuk, tapi nggak ada yang percaya. Iya. Maksudnya apa? Dia sempat berkomunikasi sama orang. Iya, dia bilang gitu, Bun. Orang-orang nggak percaya sama ceritanya dia. Ya, berarti kan pernah ada yang kesini juga nih. Atau titinya sempat masuk ke siapa? Iya. Warga sekitar sini. Entah ada yang penelusuran ke kita atau warga sekitar sini. Oh iya, paham. Karena ya udah jadi kayak siluman. Jadi sisi manusianya tuh sisa 30% hanya untuk berkomunikasi. Iya, paham. Ya berkomunikasinya dengan bahasa-bahasa gitu. Di sana tuh ngumpul banget jadinya. Jadi siluman harimau dan siluman serigala ini pegangan si tuan-tuannya atau teman-temannya ada yang menyerupai seperti itu jadi sekarang? Sepertinya kalau apa ya, kalau serigala sih kayaknya udah kayak mereka menyerupai seperti itu. Kalau serigala. Soalnya ketika tadi aku agak bingung masalahnya, ini pegangan tuan-tuannya apa bukan, karena yang aku ngerasa di belakang kita ini tuh kayak monster gede banget. Lu tau nggak kayak Groot tapi versi jahat. Yes, benar. Ya itu yang Groot tau nggak yang kayak pohon gitu. Kayak pohon kayak pohon jadi banyak akar kayak akar gitu loh. Ini gede banget di belakang tuh kayak dari tadi dia mau maju, dia tinggal boleh ngomong sama gue. Hitam gitu ya. Gelap. Kayak persis kayak pohon tapi nggak coklat. Iya. Gelap. Tapi kelihatan nih ininya apa? Sisik-sisik kayak pohonnya. Kayak tree barks, kayak akar pohon yang bermanifest jadi wujud gitu. Seperti itu. Ya. Nah biasanya kalau harimau biasanya yang Bunda tahu ya memang harimau itu kalau misal bisa darah untuk apanya, biasanya kalau harimau itu siluman harimau itu mencari kedalaman sih. Nyari apa, Bun? Dalaman, mencari dalaman. Oh sih. Tadi aku sempat dengar tentang pesugihan, Bang Fat. Aku sempat. Iya. Gue juga sebelum dia ngomong pesugihan, gue ada feeling juga ke situ tuh. Karena dikorbanin semua nih orang-orang. Ini pembantu-pembantunya. Iya, banyak lagi. Yang ada banyak tadi, disebutin banyak. Disebutin, terus tadi pas ngeliat dia lagi manggil-manggil, di sana banyak banget. Tadi ada yang nyaut tuh, Bun. Nyaut tadi. Ada yang nyaut. Dengar nggak lu? Denger nggak? Lu denger juga kan, Dip? Lu dengar? Di sebelah sana. Iya, di situ. Bisa begitu ya? Itu apa sih, Bun? Maksudnya panggilan apa? Iya, tadi? jadi yang seperti Bunda bilang itu makanya Bunda udah simpulkan kalau ini udah jadi siluman, karena sisi manusianya itu tinggal 30. Betul. Cara berkomunikasinya itu hanya sisa-sisanya aja. Karena 70%-nya mereka juga sudah berkomunikasinya dengan bahasa mereka. Dengan jadi kayak bahasa hewan ya? Betul. Bahasa hewan, bahasa siluman ya bahasa mereka. Iya, bahasa mereka. Paham. Dapat nama Bang tadi? Bukan nama sih. Gue malah jadi bingung. Kenapa mereka jadi memanifestasi berubah menjadi bentukannya seperti binatang? Ya itu sudah karena mereka awalnya biasanya
awalnya yang ditumbalkan ya, kalau bahasa ininya ditumbalkan atau korban pesugihan ditumbalkan ketika siluman yang membawanya, mereka itu terkadang tersesatnya itu ya di alam siluman. Jadi antara mereka itu menjadi pegawainya dan mereka ya makin lama ya seperti itu. Bun, tapi gini, aku masih yang belum aku ngerti adalah ibaratnya mereka jadi tumbal pesugihan. Tapi kan mereka tidak melakukan pesugihan tersebut, tidak melakukan kegiatan itu, tidak menyekutukan Tuhan, ya kan? Tapi kenapa mereka sampai akhirnya bisa terjebak, tidak sampai ke alam yang semestinya? Apa yang ngebuat mereka jadi terjebak? Nah biasanya yang terjebak seperti itu bukan terjebak, memang dijebak sama mereka, memang seperti dijebak di situ. Oh, I see. Trap jadi perangkap. Betul. Oh, okay. Ditangkap aja di alam mereka, di alam mereka. Nah itu kan jadi bagian dari tubuh kita itu kan banyak jiwa, raga, sukma. Sukma pun ada sukma halus, ada sukma kasar, ada roh. Nah ketika orang meninggal itu kan rohnya tetap, kalau Bunda lebih percaya namanya orang meninggal itu rohnya pulang ke Allah, pulang ke Tuhan. Jadi tetap. Nah, di antara sukmanya, jiwanya dan lain-lainnya itulah yang dijebak. Yang dijebak oleh siluman-siluman tersebut. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan kita, itu mereka tuh sisi manusianya sudah makin hilang karena mereka sudah hidup dengan mereka. Kayak Bang Fad nih. Bang Fad itu misal orang Bang Fad misal orang Jawa. Hidup dengan orang Manado misal. Jadi Bang Fad itu dari pola makan, dari apa makanan kesukaannya udah di situ karena udah hidup di situ. Udah hidup di situ karena apa yang diresapnya itulah energi yang diresap itu yang akan menggambarkan visual kita, karakter kita. Makanya kan anak kecil yang diasuh sama serigala sama apa pola asuhnya serigala. Akhirnya ya. Nah, bukan berarti mereka mau diasuh, cuman karena udah terjebak ya akhirnya mereka menjadi terpenjara dan ya udah mau apa lagi. Oke, make sense sih. Terjebak, terbiasa, beradaptasi. Akhirnya mereka. Ibaratnya makan makanan mereka, karakternya biasa makan nasi, tiba-tiba makan daging, ya akhirnya semuanya kan. Paham. Jadi seperti mereka. Oke. Jadi bisa kita bilang korban dong. Korban. Tetap korban. Ya kan? Tetap korban. Bukan pelaku soalnya kan? Ya, bukan. Korban. Nah disitulah pelaku pun kenapa melakukan seperti itu, minta tumbal ini itu yang memintanya, yaitu untuk dijadikan anggota mereka supaya mereka tidak habis. Dunia mereka tuh nggak habis. Makanya dengan melakukan dengan meminta tumbal itu kan kayak untuk teman mereka, untuk diperbantukan mereka. Selain apa? Jasadnya mereka ambil apanya, makanya rohnya tetap ini. Plak-ketiplak sama yang gue lihat lagi. Sumpah, begitu. Iya. Dari tadi. Kasih lihat dulu. Ya, lihat dulu ya. Siapa? Dipo. Iya, Bud. Tadi apa? Bapak lihat ada kayak bentuk mukanya itu berubah jadi kayak binatang kayak si lizard itu. Terus bentuknya gini putih, ada retakan-retakan gitu. Kalau Bunda pikir tadi malah urat di sini. Iya. Tadi pikir urat. Berarti sebenarnya lebih dalam Bang Fad ngelihatnya. Iya, lebih detail Bang Fad. Lebih detail Bang Fad loh. Kalau Bunda, oh ini kok kayak urat. Aku sama kayak karena Bunda. Biasanya mikirnya yang putih banget uratnya kelihatan ya. Makanya begitu melihat ini nggak didetailkan, nggak dimasukin, oh urat. Tapi selalu Bang Fad detail. Terus terafirmasi pas pada saat Bunda bilang ternyata dia udah 70% udah dipengaruhi oleh fragmen siluman, akhirnya tetap manusia, tapi looks-nya ada muka hewannya. Betul. Biasanya kan yang namanya siluman kan kadang-kadang stengki ya. Badannya apa, kakinya apa, atau sebaliknya. Iya, betul. Kalau ini mereka cuman, ada yang udah berbulu tangannya di luarnya. Tapi bentuknya masih manusia. Ya, biasanya ya itu reformasi ya, ini manusia yang diambil oleh siluman yang akhirnya bersatu dengan siluman, ya ini menjadi seperti ini. Ya berasimilasi jadi kayak gini. Jadi seperti ini. Jadi tetap ada ini manusianya, tapi ininya dan seperti pola berkomunikasinya aja udah hampir lupa mungkin ya pola berkomunikasi dengan manusia. Ini unik loh, ini baru pertama kali sih. Makanya gue tadi sempat menanyakan, biasanya yang melakukan yang berubah karena dia harus membayar dosa-dosa dia, karena dia ada perjanjian dengan siluman, dengan iblis, dengan setan,
Makanya ketika mereka sudah tidak ada di dunia, mereka dimanfaatkan. Konsekuensinya mereka gitu loh. Nah ini yang unik, makanya ini korban kenapa bisa jadi begini, itu yang dari tadi. Karena kan diambil jasadnya mungkin entahlah di mana ya hasil untuk ritual-ritualnya. Rohnya kalau Bunda lebih percaya tetap rohnya pasti kembali. Rohnya kembali. Nah itu jiwa raga sukmanya itu yang fragmen tersesat, yang lain yang tersesat. Tersesat yang akhirnya ya udah nih Bang Fat di sini, ya udah akhirnya kita makan bareng-bareng ini. Ya udah mereka bergerombol menikmati di alam siluman ini sampai atau sehingga mereka pun karakternya menyerupai mereka. Oke. Dari sedih, marah, tersesat, akhirnya menikmati. Iya betul, iya itu dia. Udah banyak teman. Garis bawahnya itu. Dia sedih, menikmati. Marah, akhirnya menikmati. Udahlah, banyak teman kok gitu. Apa yang bikin energinya panas, Bu? Nah itu energi panas yang Bunda rasakan ini memang sebab akibat ya, sebab akibat dari sosok yang paling besar. Yang besar, ya, yang besarnya. Ntar Bapak bentar. Sosok itu tuh benar-benar. Gue udah jawab, gue udah jawab tadi. Bikin kita nggak enak aja. Ini selanjutnya yang dari tadi gue pikirin kenapa gue diem. Yang bikin panas ini sosok yang belakang itu. yang gue bilang kayak Groot tadi. Betul. Tapi versi jahat ya. Betul. Bentukannya. Gue ngeliat ada dua sosok, satu perempuan, satu laki-laki. Gue pengen ngejar ini ada nggak Bun? Entah sosoknya atau fragmennya. Karena kalau gue ngeliat dia itu bersekutu sama si sosok yang gede ini. Betul. Betul dari awal. Si pelaku pesugihan itu ya. Iya. Pelaku pesugihan itu pasti bersekongkolnya atau kerjanya memang dengan ini gitu kan, karena mereka juga kayak mau pada kesini tiba-tiba itu lagi ngeliat kita mundur ada lagi. Ada satu lagi. Yang dua dominan. Dua dominan. Yang gua ngeliat satu apa dua lagi, gua nggak tahu itu anak buah mereka, kepercayaan mereka, kerabat atau mungkin darah daging, gua nggak tahu nih. Karena yang gua lihat mereka ngelakuin ini memang yang dominan berdua ini kan. Ya. Yang ngelakuin apa? Ini sepasang nih Bang Fat. Sepasang suami istri. Tapi looks-nya kok buka ya itunya ya. Isi perutnya ya. Tapi pelan-pelan. Jadi sedikit-sedikit gitu, nggak langsung perut. Enggak, tadi juga kan kayak sedikit-sedikit ditelanjangin. Rasanya iya. Diikat. Terus sedikit-sedikit gitu dari mulai darahnya diambil nih. Tapi kan tetap nih masih hidup. Gila sih. Jadi ketika nggak dibuat mati. Betul. Itu bagian dari ritualnya. Betul. Itu bagian dari ritual. Di sini dulu. Makanya pas dia ngejelasin, Bunda kan langsung kayak ke visual kesana ininya. Terus makanya nggak langsung digini kan, dia bilang ini. Jadi sedikit-sedikit gitu. Jadi yang ujung aja mungkin udah nadinya ini baru meninggal. Jadi kesiksa. Ini baru perdana sih kayak ini. Ini pertama kali nih. Kita biasanya kan ritualnya langsung dibunuh, dipersembahkan. Nggak, maksudnya dipersembahkan. Maksudnya ada kita pernah nemuin yang kayak gini tapi langsung dibunuh mati gitu, terus langsung dikasih persembahan. Kalau ini kayak disiksa pelan-pelan. Iya. Men, tapi bisa sampai 8 men. Ini di timeline yang... Ini era tahun berapa sih Bun? Oh ini beda-beda sih. Kayaknya yang 8 itu era yang sama. Terus yang dia manggil teman-temannya karena bentuknya tuh yang tadi Bunda ketika lagi mediasi otomatis kan semua kita tuh bisa geser-geser tuh melihat ke sana. Nah yang di situ bener yang seperti Bang Fat bilang ada yang berbulu, terus ada yang lidahnya ngejulur, ada udah bentuknya udah ngejulurnya nggak gini ya? Dia kemana-mana gitu. Iya lidahnya ini. Nah itu kayaknya di era yang berbeda. Kayak kalau yang 8 itu sama karena dengan ininya dia nyebutin masih inget. Iya. Kalau yang lain ditanya nggak tahu temannya siapa, nggak tahu, dan cara manggilnya juga udah beda. Jadi mereka bisa berkomunikasi. Yang Mimin, si Pak, siapa? Iya. Terus ini yang sepasang ini siapa nih Bun sebenarnya? Nah itu yang ngelakuin, Ini pelakunya nih. Ini berdua. Gue ngeliatnya dari belakang doang nih badan nih. Kayak pakai jubah. Mereka berdua nih. Iya, pakai jubah. Pakai jubah tapi yang biasanya hoodnya disarungin tapi ini enggak. Iya emang enggak. Aku bisa ngeliat rambutnya. Cewek cowok makanya aku tahu, cuman aku nggak tahu mukanya. Cewek cowok kalau misalnya Bang Fat atau Bunda lihat ada tali panjang di sini. Apa kita lihat lebih dalam lagi ya? Coba sih. Panas sih, memang panasnya lebih sih di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dari sana ya Mas De. Ini kalau dia maaf. Nih, wow.
Ini rame Mas De. Ya. Bahkan ada sosok Pocica ya Mas De ya? Pocica. Pocica. Ini yang di sini pisang-pisang. Mbak Sarah yang di sini lihatnya apa? Perempuan, Ya. tapi kok medeni kayak Gede. gede. Ya, itu kayak kayak wewe gombel. Jawa wewe. Gitu. Wewe gombel. Cuman ya ini ya dia kayak rumahnya di situ aja. Iya, gitu. memang di situ aja. Cuman aku penasaran. Oke, kita sekarang mengarah ke kolam. Kita lihat. Nah, aku ngelihat perempuan dari tadi duduk di tangga, Mas De. Mana? Nih, di sini nih. Bajunya apa? Bajunya baju aku nggak tahu tuh apakah pakai kain atau kebaya. Encim nggak tahu deh. Nggak jelas duduk posisinya. Sama nggak Mas De lihat juga? Putih. Putih. Baju putih. Baju putih ya. Rambutnya tuh panjang tapi lurus lepek gitu kayak aku, tapi panjang. Segini nih kira-kira. Kayak perempuan-perempuan Sunda gitu, putih-putih. Putih ya. Tapi matanya tuh celong gitu kayak sedih banget. Dari dalam Mbak itu Mbak? Dari dalam. Nah, saya dapat ininya itu dari dalam kayak nanti habis ini ke dia ya. Oke, gitu. kalau ini coba Mas De, apakah sama seperti yang dilihat di foto atau itu hanya pas lewat aja? Kalau di foto itu saya kayak ngelihat kayak spirit ilustrator dikirim foto suruh ini. Panjang seperti ular, tapi itu kayak siluet karena itu di dalam air. Nah, ketika di sini yang saya lihat kok malah kayak orang-orang lagi nongkrong aja, ininya disenderin di kayak mermaid lagi ini. Tapi lagi istirahat. Bawahnya tuh bukan kaki. Bawahnya tuh kayak belut. Lebih ke belut ya. Belut. Bukan mermaid ya. Ini katanya tempat favorit beberapa entitas baik dari luar dan dari dalam, ibaratnya kayak tempat kongkonya kayak yang paling lembab di antara yang lain kayak gitu. Nggak ngerti mereka di sini tuh ngapain kayak gitu. Cuman ada satu yang menjaga, tapi yang menjaga itu nggak keluar. Biasanya kalau menjaga itu kan paling depan. Ya, ini enggak ya? Ini kok malah yang paling. Mungkin dia malu. Oh gitu. Ya. Tapi energinya netral ya Mas ya? Yang di sini netral, tapi di foto itu saya lihatnya negatif. Nah, belum tahu kan kita belum ke dalam. Oh iya. Itu kan bisa mereka mobile. Oh oke. Jadi pada saat yang ditangkap itu kan pada saat di foto itu mungkin ada sesuatu yang lain dari dalam atau dari manapun. Karena kalau dilihat dari sini ini campuran loh Mas nih. Ini juga ada yang mau dari tadi aku nahan juga. Karena kalau kita bisa dibawa ke sana. Oh ya, ditarik ya. Ditarik. Yang sana tadi sudah narik, Mbak. Iya, makanya. Cuman kan nggak boleh. Apa, Mbak? Ya Bang, Alif. Ya. Bang Hot nggak kesini? Belum. Di sini ada CCTV nggak? Ada yang 2. Bunuh diri di kali lagi ya, anjing banget.